Hai, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pelajaran kooperatif atau cooperative learning. Sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil. Metode ini tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan tanggung jawab bersama. Nah, seperti apa ya sebenarnya pengajaran kooperatif itu? Mari kita bahas secara ringkas dan jelas. Yang pertama itu kita akan bahas tentang pembelajaran kooperatif. Nah, jadi pembelajaran kooperatif itu merupakan salah satu pembelajaran efektif dengan cara membentuk kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam proses belajar. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Nah, adapun ciri-ciri dari model pembelajaran kooperatif, yang pertama, setiap anggota memiliki peran. Yang kedua, terjadi hubungan interaksi langsung di antara siswa. Yang ketiga, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas cara belajarnya dan juga teman-teman sekelompoknya. Yang keempat, guru membantu mengembangkan keterampilan personal kelompok. Yang kelima, guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. Nah, adapun kelebihan dari model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, cooperative learning mengajar siswa untuk lebih percaya dengan kemampuan berpikir dirinya, mencari informasi dari sumber lain, dan belajar dari siswa lain. Yang kedua, cooperative learning mendorong siswa mengungkapkan ide-ide mereka dan membandingkannya dengan ide-ide dan pemikiran dari siswa lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bekerja dalam kelompok cooperative learning membantu memberikan kuasa pada siswa untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk pembelajaran dirinya. Yang keempat, cooperative learning menambah kemampuan siswa untuk menggunakan informasi dan keterampilan yang telah mereka pelajari secara teori yang akan digunakan dalam kehidupan nyata. Yang kelima, yaitu cooperative learning mendorong siswa yang lemah agar tetap tekun belajar dan membantu siswa untuk mengisi pemahamannya yang kurang dipahami. Selanjutnya, adapun kekurangannya. Yang pertama, penilaian yang diberikan dalam pembelajaran model kooperatif ini didasarkan pada hasil kerja kelompok. Yang kedua, walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan pada kemampuan secara individual. Yang ketiga, banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat, siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau adil antar kelompok. Yang kelima, tidak semua siswa dapat aktif berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat dalam kelompok. Tujuan dari pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Yang kedua, penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya, kelas sosial, dan kemampuan. Yang ketiga, mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Model pembelajaran tipe STAD atau Student Team Achievement. Tipe STAD adalah pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi saling asuh antar siswa untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permusuhan. Menurut Slapin 1997, terdapat 5 komponen metode STAD. Yang pertama, penyampaian materi di kelas. Penyampaian materi oleh guru adalah dengan cara memberikan pemahaman konsep-konsep penting dari materi. Lalu, siswa melanjutkan dengan kegiatan diskusi per kelompok. Yang kedua, pembentukan kelompok siswa. Tujuan dari pembentukan kelompok ini adalah untuk menciptakan sinergi dalam belajar sehingga setiap kelompok dapat membantu satu sama lain mencapai tujuan akademik. Yang ketiga, evaluasi melalui tes. Evaluasi melalui tes bertujuan untuk menilai pencapaian dari masing-masing siswa. Yang ketiga, peningkatan skor individu. Peningkatan skor individu digunakan sebagai alat motivasi agar siswa terus berupaya meningkatkan hasil belajarnya. Dan yang kelima, penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok ini sebagai bentuk apresiasi kepada kelompok dengan kinerja yang baik. Lalu terdapat kekurangan dan kelebihan dari tipe STAD.
Kelebihannya yang pertama adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, baik dalam tes yang dibuat guru maupun tes standar. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa dan kontrol mereka terhadap keberhasilan akademis. Dan yang ketiga, membangun hubungan interpersonal yang positif antar anggota kelompok dari latar belakang berbeda. Lalu kekurangan tipe STAD yang pertama adalah jika guru tidak terus mengingatkan siswa untuk menerapkan keterampilan kooperatif, dinamika kelompok bisa terhambat. Yang kedua, jumlah anggota kelompok yang tidak ideal, kurang dari 4 atau lebih dari 5, dapat menyebabkan kurangnya partisipasi atau ketidakefektifan tugas. Yang terakhir, ketidakefektifan kelompok juga terjadi jika ketua kelompok gagal mengelola konflik dengan baik. Sekarang kita akan membahas tentang model pembelajaran TAI atau Team Assisted Individualization. Metode ini sangat cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui kerjasama dan pembelajaran individual. Nah, apa sih model TAI itu? TAI merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Slavin dan teman-temannya. Model ini menggabungkan kerja tim atau teamwork dengan pembelajaran individual. Setiap siswa belajar sesuai dengan kemampuannya, tetapi tetap bekerja sama dalam kelompok. Yang kuat membantu yang lemah dan semuanya tetap dinilai secara individual. TAI memiliki ciri-ciri sebagai berikut: kelompok heterogen, bantuan teman sebaya, model individual, penilaian individu, dan penghargaan kelompok. Nah, berikut adalah langkah-langkah pembelajaran dengan model TAI. Yang pertama, guru memberikan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang kedua, siswa dibagi dalam kelompok atau kelompok heterogen. Yang ketiga, guru membagikan model atau lembar kerja individu. Yang keempat, siswa mengerjakan tugasnya dan saling membantu dalam kelompok. Yang kelima, setelah itu siswa mengerjakan tes individu tanpa bantuan. Yang keenam, guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang anggotanya menunjukkan peningkatan. Berikut adalah manfaat dari model TAI. Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan kemandirian belajar. Yang kedua, membantu siswa belajar sesuai kemampuan. Yang ketiga, mendorong siswa saling mendukung satu sama lain. Nah, itulah penjelasan tentang model pembelajaran TAI dan contoh penerapannya. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas model pembelajaran kooperatif dengan menggunakan tipe jigsaw. Mari kita pahami bersama mulai dari pengertian, langkah pelaksanaan, hingga kelebihan dan kekurangan pada tipe ini. Pertama, pengertian. Model pembelajaran ini pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson, ilmuwan asal Amerika Serikat pada tahun 1971. Model ini dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa, tidak hanya terhadap pembelajaran sendiri, tetapi juga harus bisa menjelaskan ke teman satu kelompok. Dalam model ini, setiap siswa bertugas untuk mempelajari satu bagian materi, lalu mengajarkannya kembali ke anggota kelompoknya. Yang kedua, langkah pelaksanaan. Yang pertama, guru menyampaikan materi melalui penjelasan, demonstrasi, atau bahan ajar. Yang kedua, siswa dibagi ke dalam kelompok, masing-masing mempelajari bagian materi yang berbeda. Yang ketiga, anggota dengan materi yang sama berkumpul dalam kelompok ahli untuk mendalami bagian materi. Yang keempat, siswa kembali ke kelompok asal dan saling mengajarkan materi. Yang kelima, guru mengevaluasi penguasaan materi melalui tes atau penilaian. Dan yang terakhir, siswa diberikan penghargaan atas hasil belajar individu maupun kelompok. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model ini. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan yang pertama, membantu guru karena siswa saling menjelaskan materi. Yang kedua, mempermudah pemahaman materi secara merata dan cepat. Yang ketiga, melatih siswa untuk berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri ke siswa. Kekurangan model ini, yang pertama, penjelasan dari teman mungkin tidak selalu akurat. Yang kedua, siswa yang pemalu atau tidak percaya diri bisa kurang aktif. Dan yang ketiga, guru butuh waktu untuk mengenal karakter siswa agar bisa membagi kelompok secara efektif. Yang keempat,
membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup lama. Dan yang kelima, sulit diterapkan di kelas dengan jumlah siswanya yang sangat banyak. Dapat disimpulkan, model pembelajaran menggunakan tipe jigsaw ini adalah cara belajar dengan mengajak siswa untuk belajar bersama dan saling membantu. Semua siswa punya tanggung jawab dan saling bergantung satu sama lainnya supaya semua bisa mengerti. Selanjutnya yaitu model pembelajaran TPS atau Think, Pair, Share. Nah, jadi TPS ini adalah metode pembelajaran yang dapat mengaktifkan seluruh siswa selama proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk bekerja sama antar siswa yang mempunyai kemampuan heterogen. Nah, di dalam model pembelajaran TPS ini ada 3 langkah. Yang pertama yaitu tahap berpikir, di mana di tahap ini yaitu siswa diberikan waktu untuk berpikir sendiri dan mencatat ide-idenya, dan guru mengamati siswa dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Selanjutnya tahap kedua ada berpasangan, yaitu siswa berpasangan dan mendiskusikan jawaban mereka. Mereka saling bertanya, menjelaskan, dan berupaya mencapai kesepakatan tentang solusi yang ingin dicapai. Nah, di sini guru berkeliling untuk memantau diskusi dan memberikan dukungan siswa. Selanjutnya di tahap ketiga ada berbagi. Nah, di tahap berbagi ini beberapa pasangan dipilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, siswa menjelaskan solusi mereka kepada seluruh kelas, di mana siswa lain nanti dapat mengajukan pertanyaan atau memberikan komentar. Dan peran guru yaitu mengakhiri diskusi dengan menyimpulkan konsep yang telah dipelajari. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran TPS ini, yang pertama kelebihannya, siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya. Selanjutnya, siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran dan siswa juga memperoleh kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya, kekurangannya yaitu pada saat pembagian kelompok kecil dapat menyita waktu pembelajaran, dan yang kedua dibutuhkan sosialisasi antar siswa yang lebih baik. Baik, selanjutnya model pembelajaran Teams Games Tournaments atau TGT. Pengertian dari model pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT ini memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Nah, langkah-langkah pembelajaran TGT ini yang pertama, tahap menyampaikan informasi atau presentasi klasikal. Pada fase ini, guru menyajikan materi pelajaran seperti biasa, bisa dengan ceramah, diskusi, demonstrasi, atau eksperimen bergantung pada karakteristik materi yang sedang disampaikan dan ketersediaan media di sekolah yang bersangkutan. Kemudian langkah kedua itu tahap pembentukan tim atau pengorganisasian siswa atau kelompok. Pada fase ini, guru membentuk kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang siswa, terdiri dari siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Fungsi kelompok di sini adalah untuk mengarahkan semua anggota untuk belajar mengkaji materi yang disampaikan oleh guru, berdiskusi, membantu anggota yang kemampuan akademiknya kurang sehingga mereka secara tim nantinya siap untuk mengikuti kuis. Dan langkah selanjutnya, langkah ketiga, yaitu tahap permainan atau game turnamen. Pada fase ini, guru membuat suatu bentuk permainan. Materinya terdiri dari sejumlah pertanyaan yang relevan dengan materi ajar yang disampaikan oleh guru pada fase sebelumnya untuk menguji kemajuan pengetahuan siswa setelah memperoleh informasi secara klasikal dan hasil latihan di kelompoknya. Kemudian langkah keempat, tahap pemberian penghargaan kelompok. Skor kelompok diperoleh dengan cara menjumlahkan skor anggota setiap kelompok. Kemudian dicari rata-ratanya. Berdasarkan skor rata-rata kelompok akan diperoleh gambaran perbedaan prestasinya. Nah, model pembelajaran kooperatif metode TGT ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihannya yang pertama itu memberikan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Yang kedua, menghargai perbedaan individu dalam kelompok.
Yang ketiga, dengan waktu singkat, siswa dapat memahami materi secara mendalam. Selanjutnya, proses belajar lebih aktif dan melibatkan partisipasi siswa, melatih siswa bersosialisasi dengan orang lain, meningkatkan motivasi belajar, hasil belajar menjadi lebih baik, mengembangkan sikap baik, kepekaan, dan toleransi antar siswa. Dan PJT ini juga memiliki kelemahan, ada bagi guru dan bagi siswa. Nah, yang bagi guru itu yang pertama, sulit mengelompokkan siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda-beda. Guru harus mampu menguasai kelas secara menyeluruh agar pembelajaran berjalan lancar. Dan bagi siswa itu yang pertama, siswa yang berkemampuan tinggi sering kesulitan menjelaskan materi kepada teman yang lain. Dan yang kedua, guru perlu membimbing siswa berkemampuan tinggi agar dapat menularkan pengetahuannya dengan baik kepada siswa lain. Oke, sekarang kita akan membahas salah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu SIRT atau Cooperative Integrated Reading and Comprehension. Model ini sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa secara kolaboratif. Nah, apa itu model SIRT? SIRT adalah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin dan sangat cocok digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dalam SIRT, siswa belajar dalam kelompok kecil, saling membaca, menulis, dan memberikan umpan balik terhadap hasil kerja temannya. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model SIRT. Yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok. Yang kedua, setiap siswa membaca teks secara bergantian. Yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan pemahaman bacaan secara berkelompok. Yang keempat, siswa menulis karangan atau membuat ringkasan berdasarkan bacaan. Yang kelima, siswa saling memberikan koreksi atau umpan balik terhadap tulisan teman. Yang keenam, setelah direvisi, tulisan dikumpulkan dan dipresentasikan. SIRT membantu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis siswa. Model ini juga menumbuhkan kerjasama, pemahaman isi bacaan, dan kemampuan berpikir kritis secara kreatif. Nah, itulah penjelasan tentang model pembelajaran SIRT. Pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Heads Together. Pembelajaran kooperatif tipe NHT dikembangkan oleh Spencer Kagan 1993. Pada umumnya, NHT digunakan untuk melibatkan siswa dalam penguatan pemahaman pembelajaran atau mengecek pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Kelebihan dari tipe ini adalah 1. Dapat melatih siswa untuk saling berbagi, saling bekerja sama, dan tidak saling menang sendiri. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeluarkan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Yang ketiga, melatih siswa meningkatkan keterampilan berkomunikasi melalui diskusi kelompok, memberikan waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Kelemahan dari tipe ini adalah 1. Memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahami materi karena ada diskusi kelompok dan diskusi kelas. Kedua, terkadang siswa cenderung mengungkapkan idenya tanpa diskusi terlebih dahulu dengan kelompoknya. Ketiga, tidak semua siswa mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan idenya karena waktu yang tersedia terlalu singkat. Dan yang terakhir, ditinjau dari sarana kelas, jika kelas tersebut hanya dibuat untuk pembelajaran komparatif tipe NHT, maka setiap kali pertemuan harus mengatur tempat duduk sehingga suasana kelas akan menjadi ribut dan waktu yang tersedia untuk jam pelajaran semakin berkurang. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pengajaran kooperatif. Nah, intinya itu metode ini mengajak siswa untuk aktif bekerja sama, saling membantu, dan belajar secara kolektif. Dalam konteks pendidikan saat ini, pendekatan kooperatif menjadi salah satu metode yang efektif untuk membangun pemahaman yang lebih dalam sekaligus memperkuat interaksi sosial di kelas. Nah, baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.